Jadi gue mau cerita kali ini, kayaknya ceritanya akan lebih menginspirasi ya. Mungkin udah banyak yang tahu atau bahkan gak tahu sama sekali kalau gue itu terlahir dari ibu yang gak benar, Kak Gundik. Terus ya dia ninggalin gue dan adik-adik gue di rumah nenek gue. Gue diurus sama tante-tante gue, tapi tante-tante gue itu berperilaku jahat ke gue. Suka mukul, suka ngata-ngatain, parah deh. Dan tainya mereka selalu mengait-ngaitkan dosa mak gue ke gue. Akhirnya di usia 21 tahun gue kabur dari rumah sampai sekarang. Gue tidak pernah mau pulang dan gak akan pernah pulang. Bagaimanapun keadaan gue, mau sakit, mau lapar. Di tahun 2021 gue pernah dibohongin lagi sama salah satu tante gue, yang dimana dia gak deketin gue cuma demi uang gue agar dia bisa kawin lagi. Dan beberapa hari lalu salah satu tante gue yang jahat ini masuk rumah sakit, dan tante yang lain yang juga jahat ngechat sepupu gue minta beras karena mereka gak punya beras. Sebelum kejadian ini, gue udah rutin ngebayarin listrik di rumah lama gue tanpa harus berkomunikasi sama mereka. Jadi gue benar-benar putus hubungan. Yang komunikasi langsung sama orang rumah gue itu adalah sepupu gue yang kerja sama gue. Satu-satunya keluarga gue yang gue anggap. Dan ketika kemarin tante gue minta beras, gue kirim 100 kilo beras plus gue beliin kulkas untuk rumah itu. Gue membeli dengan hati yang sangat-sangat ikhlas. Demi Tuhan, gue sangat ikhlas. Tapi lo mau tahu apa sebab gue ikhlas? Ada salah satu staff gue, dia punya bokap, dia punya nyokap, keluarganya utuh. Tapi bokapnya mau kondo, bokapnya nggak pernah kerja. Jadi yang memenuhi kehidupan mereka itu adalah ibunya. Dan sekarang anak ini yang sudah jadi staff gue, dia terpaksa menjadi tulang punggung keluarganya. Karena apa ya? Karena nyokapnya udah mulai nggak kuat kerja, dan betul bapaknya masih jadi mau kondo. Di situ gue langsung merasa bersyukur dengan diri gue ya, setai-tainya keluarga gue masih dibiarkan sekolah sampai lulus SMA. Dan gue bersyukur karena semua keluarga gue, termasuk nyokap gue, adik gue, dan siapapun lah yang jahat tuh di keluarga gue, mereka itu beneran berbuat jahat, enggak manipulatif. Jadi gue meninggalkan mereka tanpa ada perasaan yang setengah-setengah, kayak merasa bersalah, merasa apa, enggak. Gue langsung dikasih perasaan, ya udah emang lo nggak benar, gue pergi dan gue nggak akan menyesal. Dibanding staff gue yang diberikan kasih cinta manipulatif sama orang tuanya, yang dimana orang tuanya aja tidak memenuhi kebutuhan dia dengan baik. Dia aja cuma lulusan SMP. Dengan bekal pendidikan yang minim itu, bagaimana dia bisa mencari pekerjaan yang bagus? Ketika dia bekerja, dia malah dituntut untuk menghidupi keluarganya. Sungguh-sungguh kasih sayang yang penuh dengan kemunafikan. Karena itu lagi-lagi gue dibuat bersyukur karena gue dipertemukan dengan iblis yang beneran iblis, daripada hidup bersama orang tua yang manipulatif, merasa kalau dirinya itu paling berjasa terhadap hidup kita, padahal dia tidak melakukan bagian besar tugas mereka sebagai orang tua. Tapi mereka menuntut lebih ke anaknya, yang dimana anaknya aja tidak diberi bekal dengan baik dan benar dan utuh. Dan dari situlah gue bersyukur. Makanya gue akhirnya memaafkan semua keluarga gue yang bangsat itu tanpa mereka meminta maaf. Tapi kalau lo tanya, berarti kakak udah bisa berdamai dong sama keluarga kakak? Apakah kakak mau pulang? Jawabannya tetap tidak. Gue hanya berdamai dengan diri gue. Ya, jadi gue bantu mereka ikhlas, tapi gue gak mau urusan. Karena bentuk maaf, bentuk damai itu kan banyak rupanya ya. Dan gue memilih berdamai dengan semua keadaan yang terjadi di diri gue. Dan gue memaafkan apapun yang mereka lakukan. Tapi gue gak mau deket-deket.